Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali teman-teman di channel kesayangan kita. Pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan apa yang telah kita bahas di pertemuan kemarin, bahwasanya kita telah akan membuat sebuah aplikasi pembayaran menggunakan uh, AppScript dari Google Spreadsheet, menggunakan AppScript teman-teman. Kemarin kita sudah sampai pada taraf ini teman-teman, kita sudah membuat user form ini, kemudian kita sudah bisa masukkan pada penerimanya, itu kita sudah bisa masukkan kodenya ini. Apabila diinputkan kode ini maka akan nama kasirnya akan muncul teman-teman. Jadi kalau ini diisi tidak ada begitu, maka di sini tidak akan muncul. Kemudian untuk kali ini teman-teman kita akan membuat ini inputan bagi kode santri ya teman-teman. Jadi nanti kalau kita inputkan namanya di sini kode santrinya ini, nanti otomatis di sini akan muncul atas nama Ali, kemudian di sini kelas 1A begitu. Dan nanti kita menginputkan ini, nanti di sini otomatis muncul Ali, kemudian di sini nanti akan kelasnya muncul, kemudian nanti otomatis akan mengenerate tanggal hari ini, kemudian nanti kursor langsung akan pindah ke keterangan ini teman-teman. Jadi untuk pertemuan kali ini mungkin agak panjang sekali nih. Jadi nanti silahkan teman-teman, sebelum kita lanjutkan, bagi yang belum subscribe channel ini, mohon untuk bantuannya subscribe channel ini supaya channel ini cepat berkembang teman-teman. Baik teman-teman, kita akan lanjutkan, kita langsung masuk pada AppScript kita teman-teman. Kemudian kita besarkan dulu. Baik, itu sudah kita besarkan. Kita kemarin sudah membuat main ini, kita sudah, nanti yang akan kita gunakan adalah ini teman-teman, kode santrinya, kemudian nama santri, kemudian kelasnya. Kita sudah membuat JavaScript-nya. Kemarin kita sudah membuat fungsi get via tadi teman-teman. Kemudian untuk kali ini kita akan membuat memanggil apabila ada yang input di kode santri ini, maka akan dilakukan melaksanakan perintah teman-teman. Baik, kita tambahkan, kemarin kita sudah menggunakan ini teman-teman, fungsi init input ini. Jadi apabila ada yang melakukan input ini, maka akan ditangani di fungsi init input ini. Nah, pada fungsi init input ini, apabila ada yang menginputkan di via, maka akan melakukan action ini. Kemudian pada saat ini kita akan melakukan tambah saja, kita copy paste di sini. Jika ada elemen yang sesuai, ini kita ambil dari kode santri ini teman-teman, kode santri. Nah, kita akan membuat apa? Kita akan membuat apa di kode santri? Nah, jadi kita akan membuat sebuah function baru di sini teman-teman. Kita akan membuat, namanya terserah teman-teman. Kita akan memasukkan kode santrinya, fungsi add kode santri. Baik, kita nanti akan membuat sebuah fungsi ini, fungsi add kode santri. Kita taruh di bawahnya sini saja teman-teman. Oke, ini function add kode santri, jangan lupa kurung buka kurung tutup teman-teman. Kemudian di sini kasih keterangan awal memanggil data santri, kemudian dikasih bawahnya ini akhir memanggil data santri. Apa yang kita lakukan teman-teman, ini hampir sama dengan pada saat kita ini, kalau kemarin kita menggunakan ini teman-teman, kita copy saja ini. Kita akan membuat bukan kode via, tapi kita akan membuat kode santri.
kode santri, dokumen advanced, ini kode santri, kode santri begitu teman-teman ya. Coba kita lihat KD santri, salah teman-teman. Nanti kalau ini harus hati-hati teman-teman, kalau salah nanti tidak bisa ini. KD santri value, apa akan kita lakukan dengan kode santri ini? Kita masukkan if apabila kode santri ini yang diinputkan, data yang diinputkan ini, umpamanya di sini kita menginputkan 0 begitu. Ini kan belum sesuai dengan jumlah. Kita kan memiliki 4 kode teman-teman. Jadi jumlah kode kita kan ada 4, ada 0001, 0002. Jadi 4 huruf teman-teman ya. Jadi 4 digit begitu. 001 begitu. Baru nanti tereksekusi. Ini kalau baru masukkan 1 begitu berarti belum kita eksekusi. Jadi minimal adalah 4 digit. Jadi kita kasih keterangan di sini panjangnya length apabila kode santri ini panjangnya adalah berapa ya, 4 berarti teman-teman ya. Kita masukkan kode santrinya ini lebih dari atau sama dengan 4 begitu. Apa yang akan kita lakukan? Karena kita akan memanggil data dari spreadsheet teman-teman, jadi kita tidak bisa menggunakan kode if seperti ini. Jadi kita tidak mungkin menuliskan ini nama Ahmad begitu, nggak mungkin. Tapi kita akan memanggil data dari Google Script teman-teman, dari data Google ini kita akan memanggil scriptnya. Nanti kita akan membuat sebuah script baru, kita menjalankan fungsinya. Kemudian nanti apabila sukses fungsi itu with success, maka akan menjalankan fungsi yang lain. Handler with success handler, kurang gede, with success handler, maka dia akan menjalankan sebuah fungsi. Fungsinya apa nanti kita tuliskan teman-teman. Ini kita akan memanggil data dari input kode santri begitu saja teman-teman ya. Nah, kode santri ini dia membawa data berupa ini teman-teman. Nah, dia membawa data kode santri ini, nanti dia akan dibawa ke kita membuat sebuah file baru di script ini. Kita beri nama apa ini teman-teman, namanya sebentar, server side function. Terserah teman-teman ini mau membuat apa. Ini saya supaya yang tidak bingung saja, jadi saya gunakan yang sudah biasa saya gunakan begitu ya, server side function. Jadi kita beri nama itu, ini sudah ya. Jadi kita beri nama server side function. Ini kenapa double gs nya 2? Salah teman-teman, ini seharusnya nggak dikasih, ini langsung saja. Nah, jadi data yang diinput sini, kita nanti akan membuat sebuah fungsi ini. Kita copy saja, kita masukkan ke sini. Nah, fungsi ini dia akan memanggil spreadsheetnya teman-teman. Jadi kita membuat variabel dulu, variabel spreadsheetnya itu kita panggil dari spreadsheet app, kemudian kita panggil get active spreadsheet, kita panggil spreadsheet yang aktif, yaitu ya di spreadsheet ini. Ini
kurang sama dengan. Kemudian worksheetnya yang mana, kita buat worksheet WS ini spreadsheet yang atas ini teman-teman, ini kita get sheet by name, get sheet by name, kita panggil sheetnya dengan nama. Kita panggil dari mana teman-teman? Kita panggil bisa dari asumsi, bisa dari tunggakan ini teman-teman. Kalau teman-teman nanti bisa menggunakan yang asumsi dari ini sama atau dari tunggakan. Saya akan menggunakan yang dari tunggakan saja. Nanti teman-teman silahkan diikuti, boleh mengambil dari yang asumsi juga boleh dari tunggakan, tapi kita ambil dari tunggakan saja teman-teman, karena nanti berhubungan dengan data tunggakan juga. Kemudian kita variabel, kita ngambil datanya, data ini dari WS ini, kemudian kita panggil rank-nya, get rank, jadi rank ini teman-teman, supaya untuk catatan saja, itu terdiri dari urutannya itu adalah baris keberapa, kemudian koma, kolom keberapa, kemudian panjang barisnya, kemudian jumlah kolomnya. Nah, yang akan kita panggil adalah di kolom keberapa, di baris keberapa ini tunggakan ini, mulai dari baris ke 1, 2. Kita tulis di sini 2, kemudian setelah 2 koma kita ambil kolom keberapa di tunggakan ini, berarti kita mulai dari kode ini teman-teman. Jadi kolom ke 1, 2, 3. Kemudian untuk panjang barisnya berapa, itu kita gunakan, kita hitung saja dengan menggunakan ini, get last row. Jadi kita hitung panjang barisnya ini, mulai dari sini kita pindah ke paling bawah sini teman-teman, kita last row nya berapa, kita get last row dikurangi 1 ini, karena kita tidak memanggil yang judul ini, dikurangi 1, maka dikurangi 1. Kemudian untuk yang mau kita ambil jumlah kolomnya berapa, kita akan mengambil dari 1, 2, 3. Jadi kita mengambil 3 dulu sementara, jadi kita ambil 3 kolomnya, kemudian kita akhiri, jangan lupa ini titik koma. Nah, setelah kita panggil itu, kita membuat sebuah variabel lagi teman-teman, variabel kode santri yang di listnya, dia itu berada di list berapa begitu. Nanti kalau kita memanggil santri namanya Ali ini di list nomor berapa, pada kolom ke-1 atau ke-2 atau ke-3 begitu. Kalau kita panggil dari sini berarti dia termasuk di kolom pertama, kolom kedua, kolom ketiga begitu. Kita kode santri list, kita ambil datanya, kemudian kita kelompokkan di kelompok keberapa dengan menggunakan function R. Jadi itu mengambil data kolomnya, kita akan mereturn kolom dari R ini, dia row keberapa. Kalau di dalam fungsi ini berarti dia menggunakan ini tidak 1 teman-teman. Kalau ngitung kolomnya dia mulai dari 1, tapi kalau di data array itu nanti kita mulai dari 0, 1. Ini 0, 1, 2. Jadi ini kode ini kita masukkan di sini 0. Ini bukan data array, itu titiknya titik ini teman-teman.
pakai kotak. Nah ini kemudian kita akhiri dengan ini. Jadi ini untuk mengambil posisi keterangannya, ambil posisi kolomnya, kolom kode santri. Kemudian kita copy paste saja. Kita buat variabel baru yaitu nama santri list, sama teman-teman. Ini kita copy saja. Map function r return ini berarti yang ke 1 teman-teman. Nah kemudian kita titik koma, jangan lupa kita buat variabel baru, ini kelas list. Kita kolom r return r yang kedua, berarti ini yang kedua. Kemudian setelah kita mendapatkan kolom-kolomnya masing-masing kelompoknya, ini kolom ke 0, 1, 2, kemudian kita akan memanggilnya, kita akan mencari posisinya. Nah caranya gimana? Kita cari posisinya, per posisi. Tapi kita nanti akan, setelah kita mengetahui ini kolom-kolom dudukan kolomnya, maka kita baru akan mencari posisi barisnya ini teman-teman, di baris keberapa. Nah, mencari posisinya, ini yang kita panggil, kode kita gunakan adalah ini, kode santri list index yang kita gunakan index of teman-teman. Ini seharusnya index of kita gunakan kode santri posisi kode santri list dot index of kode santri diakhiri dengan titik koma. Kemudian kita akan membuat variabel baru, ini variabel ini yang akan kita kirim kembali ke sini teman-teman. Jadi kita akan membuat ini kirim data, begitu aja, kirim data, yang mana kirim data nanti kita akan kembalikan ke sini with success handler tadi. Jadi setelah kita membuat ini, kita kerjakan di server side sini, setelah selesai kirim data kita kembalikan ke sini nanti dengan datanya nanti kita masukkan ke sini. Nanti di sini akan mengerjakan sebuah fungsi baru begitu. Nah kita kirim data, apa yang kita kirim? Kita akan mengirim ini nama santri dengan posisinya, pada posisi berapa. Nah kita gunakan posisinya yang ini teman-teman. Nah kemudian kita koma, kita gunakan kelasnya, kita kirim 2 data, kita juga menggunakan posisi juga, posisinya. Kemudian ini kenapa ada yang salah ini, nama posisi kelas list posisi. Nah di dalam data ini teman-teman, kita akan membuat sebuah array teman-teman. Jadi data kirim data ini kita masukkan ke data array, jadi nanti supaya bisa terbaca oleh ininya. Kalau kita menggabungkan tanpa array nanti tidak bisa dikasih nama begini. Jadi kalau ini harus berupa datanya berupa data array, jadi kita kasih double ini, data kotak ini. Jadi nanti
bentuk data yang kita kirim adalah data berupa array data. Nah, ini sudah selesai, kita tinggal kasih keterangan saja. Kita if jika posisi ini itu yang data yang dicari itu lebih dari atau sama dengan 1. Nah, lebih dari minus 1, karena data yang ke 0 itu kan di dalam fungsi ini data ke 0 itu terhitung teman-teman, seperti yang saya bilang tadi. Kalau di dalam data ini, kalau di kolom spreadsheet itu ini 1, 2, 3, tapi kalau di dalam fungsi makro ini, di dalam fungsi ini, maka dia menghitungnya mulai ke 0. Ini A ini dihitung ke 0, 1, 2, begitu teman-teman. Nah, jika hasilnya ini berarti kalau lebih besar dari 0 berarti 0, maka dia akan menjalankan sebuah fungsi, kita return, dia akan mengirimkan data ini. Nah, dia akan mengirimkan data ini. Tapi jika kirim data, kemudian jika tidak terjadi, apa yang kita lakukan? Kita kirim return saja kosong begitu. Nah, kita kirim data kosong. Coba kita simpan. Nah, kemudian kirim data ini kita kembalikan ke JavaScript-nya ini. Nah, kita kirimkan ke JavaScript, kita membuat sebuah fungsi baru yang hasil kiriman itu nanti kita kasih nama get all data, gitu saja ya, fungsi baru tunggakan. Nah, kita akan membuat mengerjakan ini, get all data tunggakan. Kita buat fungsinya di bawahnya sini, function get all data ini dia membawa data yang ini tadi teman-teman, dia membawa data dari kirim data ini. Nah, jadi kirim data ini kita masukkan ke sini. Jadi dia fungsi ini dia membawa data ini, kirim data ini, yang mana data itu kita akan masukkan ke ini teman-teman. Nah, dimasukkan ke sini. Data yang dia bawa itu nanti kita masukkan ke sini. Makanya kita dari main ini kita get saja. Kita cari yang ini, get, kita copy paste function kirim data ini. Nah, kita begini dulu, kirim data, namanya apa? Namanya adalah nama santri. Kita coba dulu satu teman-teman. Tidak bisa, kira-kira bisa tidak ya? Mudah-mudahan bisa teman-teman. Kita masukkan apa ini? Nah, kita ambil data dari sini. Kirim data, dia kan bentuknya berupa array teman-teman. Jadi array itu dia mulai dari 0. Jangan lupa teman-teman, kalau array itu datanya mulai dari dihitung dari 0. Coba kita simpan. Kemudian karena kita membuat sebuah fungsi GS ini teman-teman, fungsi yang di script, maka harus kita terapkan. Jadi untuk proses deploy baru ini di dalam script yang AppScript model terbaru itu harus deploy baru kalau belum pernah deploy. Jadi deploy baru. Nah, kemudian kita pilih jenisnya web aplikasi teman-teman. Jadi web aplikasi, kemudian ini web teman-teman, kemudian siapa saja boleh, nggak apa-apa. Kemudian kita terapkan. Nah, selesai. Kemudian untuk apabila nanti sudah berikutnya, kita jangan yang deploy baru lagi, tapi gunakan kelola deploy. Kelola deploy, kemudian kita pilih yang edit ini, kita versi terbaru begitu. Nanti kita klik, kita versi terbaru. Tapi ini belum kita belum ada perubahan lagi, jadi nanti untuk berikutnya
baru diterapkan. Jadi untuk yang belum pernah deploy maka pakai deploy baru, tapi kalau sudah maka kita kenakan kelola deployment begitu. Ini yang versi terbaru, namun beberapa waktu yang lalu agak kesulitan juga mengenai itu deploy baru itu. Jadi seperti itu teman-teman, dikirim data ini, kemudian setelah kita deploy kita coba apakah bisa. Nah ini kita coba 003. Ternyata masih gagal teman-teman. Jadi data yang kita kirim ternyata belum terbaca oleh ini teman-teman. Nah jadi kita coba caranya gimana. Coba kalau kita masuk lagi ke scriptnya ini, kita akan mencoba ini apakah fungsi yang kita buat ini sudah betul atau belum. Nah ini kita buat fungsi test function tes begitu ya, fungsi tes. Kita akan membuat apa, kita buat var data begitu saja, var data. Kita coba panggil menggunakan ini fungsi data. Nah kita gunakan pokoknya 0001. Kemudian kita var kenapa ini, salah ini teman. Ini seharusnya di sini. Kemudian kita var x begitu. Nah kemudian di sini kita kasih ini teman-teman, data untuk memutusnya ini. Jadi supaya ini kemudian kita simpan untuk membatasi pada baris 23. Ini masih ada kurang sama dengan baik, kita simpan, kemudian kita cari tes ini, kemudian kita debug teman-teman. Nah kode santri listnya ternyata masih belum kedetek dengan kode santri list undefined. Jadi ini ada salah penulisan pada undefined. Coba kita kode list data map function r, kemudian ini coba kita tidak ada spasi, ini return r kolom ke 0, kemudian nama santri data map function return map, ini return. Coba ya kita simpan lagi teman-teman, kita debug lagi datanya. Ini data di sini sudah ada belum ya, ini sudah datanya, seharusnya ini data ini. Coba teman-teman vs, ini seharusnya data ini vs get last, data ini adalah vs get rank. Coba kita ulangi dari atas sama spreadsheet, get active spreadsheet sudah, ss get sheet by name tunggakan, kemudian kita panggil data vs get rank. Ini ada yang lepas satu teman-teman, ini get values, makanya tadi belum muncul get values, yang values teman-teman, karena lebih dari satu data. Kita coba debug lagi, kita tutup saja, kita debug lagi. Nah kita sudah mendapatkan data teman-teman, ini Ali, jadi data ke 0 itu Ali, kemudian data kedua adalah kelasnya. Berarti kita sudah untuk fungsinya sudah berhasil kita. Nah ini kalau kita ada perubahan di data function GS ini, kita mesti kelola deployment, kemudian ini kita versi terbaru teman-teman kita terapkan supaya
Kalau di HTML itu nggak perlu dibegitukan, tapi kalau yang di function GS nya, yang di scriptnya itu mesti di deploy terus. Setiap kali ada perubahan mesti ada kita deploy. Baik, kita coba lagi teman-teman. Kemudian kita coba masukkan 003 namanya. Nah, sudah muncul teman-teman ya, namanya sudah muncul, jadi sudah berhasil teman-teman. Ini kita sudah berhasil memunculkan namanya yang di JavaScript tadi teman-teman. Ini di JavaScript sudah, berarti kita tinggal melengkapi saja. Nah, ini kan kita sudah bisa memanggil datanya, kita tinggal melengkapi di kelasnya. Get element by Santri, ini kelas. Nah, kita masukkan ini kelas, berarti dia kolom yang kedua. Nah, dia sudah masuk di kolom yang kedua. Kemudian coba kita simpan, kemudian kita akan mencoba, kita coba lagi dulu saja. 003 salah 03. Nah, ini masih ada error teman-teman. Jadi kalau kita data yang kita masukkan salah, kalau coba 003 001 0002 sudah, ini undefined, masih belum bisa berarti teman-teman. 01 Ali untuk ini masih undefined, jadi masih salah. Kita memasukkannya, oh ini kirim datanya, harusnya kirim data yang pertama ini teman-teman. Nah, kita coba lagi, kita tutup, kita buka lagi 003. Nah, umpamanya kita memasukkan datanya tidak ada. Nah, di sini akan muncul seperti ini teman-teman, undefined. Nah, makanya kita tidak menginginkan seperti itu. Kita akan yang kalau tidak ada datanya kita kosongkan saja begitu teman-teman ya. Jadi kalau tidak ada datanya maka kita tidak mengeksekusi apa-apa. Jadi nanti kita tinggal buat if saja, if namanya kirim data ini, data yang dikirim dari function get data tadi, kirim input kode santri tadi juga tidak mengirimkan data balik ke sini, maka kita tidak eksekusi gitu. Kita kalau ada datanya maka kita jalankan fungsi ini, tapi jika tidak ada datanya maka kita akan mengeksekusi yang seperti apa. Kita copy paste saja dari sini, kita akan kirim datanya 0 saja, 0 itu kosong gitu ya. Kita kirim datanya kosong saja. Nah, seperti ini kita coba teman-teman, apakah ini sudah bisa. Kita coba kita kirim 003, tapi kalau 0022 nah otomatis kosong teman-teman karena tidak ada. Nah, kemudian kita akan coba pindahkan data ini kursornya langsung ke keterangan. Kita tinggal panggil saja ini sama seperti kemarin, sampai sini saja, copy. Jadi get dokumen element by ID, ini kita ganti keterangan ya teman-teman ya, namanya keterangan. Kita copy di sini, kita fokus. Nah, kita fokus di sini, kita simpan, kemudian kita coba lagi apakah bisa. 002. Nah, sudah berpindah ke sini teman-teman, sudah pindah ke sini. Kita tinggal mengisi di data tanggalnya. Nah, data tanggal ini itu kita mesti membuat variabel dulu teman-teman. Kita buat tanggal ini, kita panggil data tanggal sekarang gitu teman-teman ya. Kita panggil data dt gitu saja, dt. Kita new date.
new date, jadi kita tanggal terbaru hari ini. Sebenarnya kita sudah bisa langsung dimasukkan new date begitu, bisa teman-teman, tapi dia setelah masuk ke spreadsheet itu ternyata setelah saya praktekkan itu dia nggak berbentuk data, jadi tidak berbentuk tanggal, tetapi dia berbentuk kayak teks begitu, jadi tidak bisa, formatnya itu tidak bisa dirubah. Nah, makanya kita mesti memanggil satu persatu dari tanggalnya ini, kita panggil satu persatu, kita dt, kemudian kita get, kita panggil apanya, get tanggalnya, kemudian kita cari lagi var bulan, namanya bln begitu, kita dt lagi, get month. Nah, untuk month ini juga agak unik juga, karena dia terhitungnya mulai 0 teman-teman, makanya kita harus menambahkan 1. Jadi kalau dia bulan Januari itu bukan munculnya 1 tapi munculnya 0, makanya kita tambahkan 1. Kemudian tapi kalau teman-teman ada yang punya cara yang lebih simpel begitu, dipersilahkan teman-teman, bisa dibantu teman-teman yang lain untuk rumus yang lebih simpel begitu, teman-teman tuliskan di kolom komentar teman-teman. Get full year, get full years begini. Setelah kita membuatkan ini semua, kita buat tanggalnya, kita panggil tanggalnya, kita kopikan dari sini umpamanya. Nah, ini kita ganti namanya adalah ID-nya tanggal, kita ganti tanggal, value-nya berupa apa, ini kita ambil dari tanggal itu, kemudian kita tambahkan garis miring gitu teman-teman ya. Ini kita garis miring, kemudian kita tambahkan bln, kemudian kita plus dengan plusnya 1 per 2 sama saja ini teman-teman, kemudian kita akhir plus lagi dengan tahunnya. Nah, tanggal garis miring bulan garis miring tahun. Ini coba kita simpan teman-teman, apakah sudah bisa atau belum. Kemudian untuk yang ini apabila tidak berhasil, maka jika dia juga jangan memunculkan tanggal, ini kita tetap isi kosong juga. Nah, begitu. Kemudian kita simpan, kita coba lagi teman-teman. Ini A umpamanya, AD ya, AD, kemudian kita isi 003. Nah, teman-teman sudah muncul tanggalnya, tanggal sekarang tanggal 11 bulan 4 2023, dan kalau kita ganti 2, nah teman-teman langsung berpindah ke keterangan tanggalnya nama Hasan nomor 2, kemudian kalau kita isikan 0022 namanya, nah tetap kosong teman-teman, jadi tidak terisi 020. Nah, demikian teman-teman untuk sesi pertama kali pada saat ini. Kita sudah menyelesaikan input data kode santrinya, kita sudah bisa memanggil kode santri. Untuk berikutnya kita akan memanggil ini teman-teman, kode pembayarannya. Bagi teman-teman mungkin nanti bisa dicoba-coba dulu di rumah fungsinya seperti apa. Nanti setelah itu kita akan submit dulu teman-teman, jadi kita tidak akan membuat yang panjang dulu, kita akan coba submit, kemudian nanti kita sini munculkan tombol printernya, jadi cetaknya, nanti supaya kita pada saat mau cetak tinggal klik tombol cetaknya, nanti kita sudah bisa mencetak kwitansinya. Demikian teman-teman untuk pertemuan kali ini kita akhiri. Tapi sebelum diakhiri, bagi teman-teman yang baru bergabung di channel ini untuk mohon bantuan subscribe-nya supaya admin juga semangat untuk membuat lanjutan aplikasi kita, supaya kita juga sama-sama semangat begitu. Baik teman-teman, kita akhiri. Assalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh.